pendapat kira-kira sudah kenal dengan Pak Joko Widodo kapan nggak tahu ya. Saya tidak tahu. Itu bisa saya untuk gunakan menguji niat mereka. Ya. Menurut Andi secara hukum bisa nggak? Kalau niat itu kan sebenarnya kalau kita konteksnya hukum positif tentu niat itu berorientasi pada perbuatan. Kalau niatnya ada kemudian perbuatan itu ternyata memenuhi unsur pidana ya berarti niat itu tersambung begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita mengupdate perjalanan sidang Suginur dan Bambang Trimulyono, yang mana kali ini ya sidang ke-11. Pada sidang ke-11 ini hakim itu kemudian mencoba menggali informasi daripada saksi ahli dengan maksud untuk kemudian mengetahui akan niat daripada Bambang Tri dan Suginur. Hakim ini betul-betul menggali informasi daripada hakim ini untuk mengetahui ya bahwa apa yang dilakukan oleh Bambang Tri ya bersama Suginur ini memang memenuhi unsur-unsur yang nantinya akan masuk dalam kategori tindak pidana kaitannya dengan niat. Dan ini hal yang memang sangat mendasar ya dalam hukum pidana, karena biasanya sebuah tindakan itu diawali dengan niat, dan sebuah tindak pidana itu ketika berkorelasi antara niat, nah kemudian ada perbuatannya yang memenuhi unsur tindak pidana, maka itu dikatakan sebuah perbuatan tindak pidana. Tapi untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana perbincangan daripada hakim dan saksi ahli ini yang betul-betul mencoba menggali untuk mengetahui ya di mana letak niat daripada Bambang Tri dan Suginur ini. Karena sebelum-sebelumnya Suginur itu selalu mengatakan tidak ada niat jahat, yang ada itu niat baiknya. Katanya mau membersihkan Pak Jokowi, nama baiknya Pak Jokowi dari informasi terkait dengan dugaan ijazah palsu. Dia melakukan itu mubahalah, tidak ada niat untuk menista agama, tetapi ingin mengetahui ya bagaimana kejujuran daripada Bambang Tri. Menurutnya Suginur itu niat baik ya. Tapi kita akan simak dulu bagaimana penjelasan daripada saksi ahli ini dalam persidangan ke-11 ini. Mari kita simak. Antara Ya. Joko Widodo dengan Bambang Tri dan Gus Nur itu kira-kira munculnya karena apa? Ya, karena pasti ada salah satu dari mereka yang merasa haknya dilanggar. Kalau Joko Widodo sebagai pribadi berarti itu ada hubungan privat. Tetapi kalau Joko Widodo dalam kapasitas sebagai presiden, tentu mereka warga negara yang berhubungan dengan presiden atau kepala negaranya. Begitu Bapak. Kemudian kalau ahli sendiri Ya. kenal dengan Joko Widodo semenjak kapan? Kalau saya dua-duanya bisa disebut kenal dan tahu, karena waktu saya haji kedua tahun 2006 saya diantarkan Pak Jokowi, Bapak. Pak Jokowi ikut pidato. Sebelum kenal bro? Sudah kenal, sudah di wali kota. Berarti sudah kenal di sini. Sudah kenal. Di sini mungkin ahli tahu kan maksud Ya, pertanyaan saya. betul. Ya, jadi Bambang Tri sama Gus Nur ini, kalau ini kan pendapat kira-kira sudah kenal dengan Pak Joko Widodo kapan nggak tahu ya. Saya tidak tahu. Itu bisa saya untuk gunakan menguji niat mereka. Ya. Menurut ahli secara hukum bisa nggak? Kalau niat itu kan sebenarnya kalau kita konteksnya hukum positif tentu niat itu berorientasi pada perbuatan. Kalau niatnya ada kemudian perbuatan itu ternyata memenuhi unsur pidana ya berarti niat itu tersambung begitu. Ya. Kemudian saya hubungkan dengan bahwasanya tidak boleh untuk menyerang jabatan, itu yang saya maksud. Bisa dijelaskan ya? Tidak boleh untuk menyerang jabatan itu artinya ketika dia membuat konten atau apapun itu berorientasi pada kedudukan dan jabatan seseorang. Tetapi kalau dia membuat konten itu hanya ingin mempertanyakan tentang ini benar atau tidak, menurut saya itu belum sampai kepada orientasi jabatan begitu Bapak. Oke. Jadi saya hanya secara umum aja Ya. sebagai gambaran semua di sini ya. Ya. Bahwasanya mungkin secara umum juga bisa tahu kapan sih Bambang Tri sama Gus Nur itu kenal dengan namanya Joko Widodo. Kan begitu? Kalau Ya. tahu saya pikir mereka tahu, kalau kenal mungkin, kalau belum pernah salaman ya belum kenal. Ya. Ya. Kalau saya tahu Joko Widodo semenjak jadi presiden juga, sebelumnya juga saya nggak kenal. Iya. Contohkan aja lah. Iya. Dia sebagai guru di situ. Ya. Kemudian dia menasihatin anak didiknya. Ya. Ini loh, kalau kamu itu bekerja keras, Ya. kamu belajar tekun, itu kamu bisa jadi seperti Joko Widodo jadi presiden. Kemudian melihatlah konten YouTube itu. Ya. Nah, ternyata dia tidak bisa memberikan Ya. untuk penjelasan itu secara gamblang lagi. Ya. Nah, itu kan secara imaterial. Ya. Nah, secara materialnya mungkin bisa juga dikembangkan Ya. karena dia tidak dipercaya lagi oleh anak didiknya, kemudian orang tuanya juga akhirnya nggak menyekolahkan di situ. nah, itu kan bisa dihitung juga secara material, nggak secara hukum. Ya, benar kalau seperti itu. Jadi misalkan dia karena perbuatannya dia dianggap tidak loyal, akhirnya dia didemosi Ya. dari kepala sekolah menjadi guru biasa atau mungkin menjadi kepala perpustakaan malahan. Begitu Pak Hakim. Jadi itu ada kepentingan hukum juga ya. Iya. Ya, penjelasan daripada saksi ahli ini betul-betul gamblang ya dari setiap pertanyaan-pertanyaan dari hakim. Ketika dia menanyai tentang apa yang dilakukan oleh Bambang Tri dan Suginur ini, ya
Oleh saksi ahli ini disampaikan bahwa bisa jadi karena ada hak-hak mereka yang kemudian dilanggar. Jika itu sifatnya pribadi, ya maka itu privasinya Pak Jokowi yang kemudian ya diserang. Tetapi jika itu berkaitan dengan kebijakan sebagai presiden, berarti dalam posisinya sebagai warga negara. Lebih lanjut lagi, hakim ini mempertanyakan soal apakah dia kenal atau tidak dengan Pak Jokowi. Dengan sangat tegas, ahli ini menyatakan bahwa kalau mungkin tahu, iya, tetapi kalau kenal, ya mungkin tidak, ya kecuali misalnya pernah salaman, maka itu bisa dikategorikan dia kenal. Nah, kalau dia sendiri katanya itu memang sudah kenal Pak Jokowi sejak lama karena pernah waktu mau berhaji itu dia hadir untuk memberikan pengarahan. Artinya dia kenal. Nah, posisi Sugi Nur dan Bambang Tri ini adalah orang yang tidak kenal dengan Pak Jokowi. Kalau tahu sih pasti semua warga negara yang bisa melihat di media, di TV dan sebagainya pasti tahu yang namanya Pak Jokowi sebagai presiden, ya bahkan mungkin sejak wali kota. Nah, situasi ini yang kemudian ya membuat hakim betul-betul hendak menggali informasi dan mengetahui akan niat daripada Bambang Tri dan Sugi Nur. Karena mereka ini semua selalu mengatakan dia punya niat baik untuk membersihkan nama baik Pak Jokowi dari informasi yang katanya ini tidak jelas. Dia punya niat baik untuk itu. Dia melakukan mubahalah tidak ada maksud untuk kemudian menista agama, tetapi hendak mengetahui kejujuran daripada Bambang Tri Mulyono. Sebagaimana kita tahu juga, ya Gus Nur ini kan dulu itu berharap sebenarnya ketika mengajak Bambang Tri untuk bermubahalah, berharap itu sebenarnya tidak Bambang Tri tidak mau, tapi buktinya Bambang Tri mau. Nah, akhirnya Gus Nur pun ya memenuhi itu. Tetapi kan tindakan itu sebenarnya seolah-olah ini ibaratnya orang yang bermain-main, ya. Kenapa? Karena dia menghendaki tidak mau bermubahalah, tetapi Bambang Tri-nya betul-betul mau. Akhirnya Gus Nur pun membimbingnya dan terjadilah proses mubahalah itu. Bicara soal niat, ya tentu bahwa niat itu kan tujuan yang disengaja yang mengarahkan orang untuk kemudian melakukan sesuatu, ya perbuatan jahat yang atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang nantinya itu berimplikasi pada pelanggaran hukum atau berimplikasi pada konsekuensi hukum. Nah, itu. Dan sebuah tindak pidana itu dalam kaitannya dengan niat adalah ketika niat yang tadi, artinya niat ini adalah tujuan yang disengaja ya untuk kemudian melakukan sesuatu, kemudian betul-betul terjadi sebuah tindak perbuatan pidana, maka bisa dikategorikan bahwa memang ada niat, ya ada niat daripada seseorang itu, ada niat jahat, karena bisa dikonfirmasi dengan sebuah tindakan. Dan sebuah tindak pidana itu bisa dikategorikan memenuhi unsur manakala itu ada subjeknya, kemudian ada kesalahan, ya kemudian perbuatan melawan hukum, kemudian tindakan. Ya, ketika ini terpenuhi, ya maka itu bisa masuk kategori tindak pidana. Dan apa yang digali oleh hakim ini saya kira menjadi semakin terang, ya, akan menemukan titik terang akan dakwaan jaksa terkait dengan tindak pidana dugaan tindak pidana penistaan agama atau penodaan agama dari mubahalah yang dilakukan Bambang Tri dan Sugi Nur. Sebuah pertanyaan cerdas daripada hakim ini yang betul-betul menggali daripada ahli ini untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya korelasinya antara niat, ya, dari mereka-mereka ini yang saat ini didakwa sebagai orang yang diduga melakukan tindak penistaan agama. Bahwa sebuah niat itu nanti akan dilihat betul-betul ada niat di dalamnya, niat jahatnya ketika ada tindak pidana, ya. Jadi niat baru kemudian tindakan. Dan apa yang dilakukan oleh Bambang Tri dan Sugi Nur ini memang sudah mendekati, ya, karena ada niat awalnya dia orang yang tidak kenal dengan Pak Jokowi, lalu kemudian melakukan sebuah tindakan, ya. Dan tindakan itu tentu nanti akan diuji lagi apakah memenuhi unsur tindak pidana atau tidak. Tetapi paling tidak bayangan ini jelas, ya, kita sudah bisa mengambil sebuah pandangan bahwa memang ada niat-niat daripada Sugi Nur dan Bambang Tri Mulyono, ya, terkait dengan mubahalah yang dilakukan, dan dia menghendaki itu, dia menghendaki tindakan tersebut. Saya kira ini memberikan
sebuah informasi dan menjadi fakta-fakta persidangan yang nantinya akan dijadikan hakim sebagai ya fakta-fakta yang akan menguatkan dia punya keyakinan dalam memberikan putusan dalam perkara ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.